Komisi 6 DPR RI itu sebenarnya mengundang beberapa pihak ya, yaitu para dokter, ada doktif juga di sana, lalu juga di undangan ada Richard Lee, ada juga pengusaha skincare namanya Sila Saukia ya, juga diundang dan hadir juga yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, di mana kemarin teman-teman anggota DPR dari berbagai macam fraksi, kemarin saya lihat ada Mbak Mulan Jamila dari Gerindra, lalu ada Mbak Riko Diah Pitaloka dari PDIP, dan lain-lain, ada dari PKB. Itu mereka betul-betul concern atas terjadinya peristiwa skincare yang gaduh saat ini. Dan kemarin juga kami hadir bersama perwakilan para korban. Di sana diperlihatkan bagaimana wajah mereka pada saat mengalami gangguan atau peradangan. Bahkan saya pribadi sampai nggak kuat lihatnya. Nah, akhirnya mereka bersepakat bahwa memang ini harus jadi perhatian serius karena skincare ini betul-betul sudah mencapai ke pelosok-pelosok, yang dimana dengan iklan bilang katanya orang bisa kulitnya bisa putih, bisa glowing, apa segala itu kan sampai ke pelosok-pelosok Indonesia produk tersebut. Nah, justru kemarin sangat disayangkan kenapa ya para pengusaha skincare ini tidak hadir. Ini yang ngundang DPR loh, resmi loh. Ya, ada apa? Kenapa tidak ada satu perwakilan pun yang datang? Nah, ini kan menjadikan satu presiden buruk atau pemikiran negatif. Ini ada apa? Padahal kalau memang mereka para pengusaha skincare yang diduga bermasalah itu tidak bermasalah, inilah momennya. Inilah momennya mereka datang, mereka bisa menyajikan segala sesuatunya, baik itu izin-izinnya, mungkin produknya, mungkin juga hasil tes labnya. Nah, kalau saya lihat sekarang, ini cenderungnya bisa mengarah nanti mereka lepas tangan. Para pengusaha skincare yang diduga barang-barangnya itu bermuatan atau komposisinya ada bahan berbahaya, saya yakin pasti mereka akan menyalahkan pabrik. Ya, saya juga bisa menjawab, kalau memang Anda pengusaha yang beritikat baik, kalau memang Anda mengedepankan produk dan nama baik Anda untuk sebelum dijual ke masyarakat, ya, untuk dijual berikutnya ke masyarakat, kan bisa kalian memeriksakan lagi di laboratorium. Misalnya nih, contohnya, ini saya jadi ngajarin. Misalnya dia pesan barang di pabrik, 1000 piece, oke? 1000 piece itu datanglah ke tempat usahanya. Dia hanya mengeluarkan duit kurang lebih berapa lah untuk ngecek lagi nih, ini komposisinya aman nggak, berbahaya nggak? Karena apa? Kalau saya jadi pengusaha skincare, saya akan lakukan itu. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik saya, nomor satu. Kedua, untuk melindungi, menjaga ya yang membeli produk saya. Jangan sampai dari pabrik dikirim, begitu nyampe di tangan kita ada bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini yang harus betul-betul ya bisa dilakukan oleh para pengusaha kalau dia memang beritikat baik menjaga nama baiknya. Gitu. Oke, Bang. Awal perannya dokter Oki klien saya itu tidak lebih dan tidak kurang adalah dia orang baik. Orang baik, di mana orang baik ini klien saya ya berkali-kali dihubungi oleh si dokter R ya untuk bisa menyambungkan kepada Nikita Mirzani. Gitu loh. Jadi kan kita bisa lihat ini. Kalau orang biasanya tuh kasus-kasus pemerasan, orang yang penjahatnya yang datengin, lo bagi gue duit nggak bagi gue duit, awas. Tapi kan kalau orang yang katanya sekarang saat ini menjadi korban, dia yang mendatengin, dia yang nyari, gitu loh. Dia yang merekam-rekam tanpa hak, tanpa izin, terus lalu dia yang memberikan duit 4 miliar untuk apa?
Kalau saya daripada duit 4 miliar kasih Nikita Mirzani, mendingan bangun masjid, bangun gereja, bangun rumah ibadah. Ketahuan. Ngapain? Apa yang menyebabkan membuat orang mengeluarkan duit 4 miliar tuh apa? Ada apa? Kalau cuma mau ngejebak Nikita Mirzani nggak perlu keluar 4 miliar. 400 juta juga udah cukup masukin Nikita Mirzani, karena di pasal jelas 4 juta, 40 juta, 400 juta, 4 miliar, 4 triliun sama di mata hukum. Ketika itu dalam keadaan terdesak, ketakutan, dan diserahkan, maka sudah terpenuhi gitu loh unsurnya. Perlu digarisbawahi ya, Nikita memang kawan saya, juga klien saya, tapi saya tidak membenarkan ya, tidak membenarkan adanya dugaan peristiwa pidana pemerasan. Saya tidak membenarkan. Tapi kan semua itu ada sebab, ada akibat. Siapa yang menghubungi mencari Nikita dulu? Ada apa? Itu. Oke. Siapa? Kata netizen kan Kan katanya nggak bisa dong. Emang klien saya bisa tiap hari datang, kan ada kesibukan, juga ada waktu besuk. Gitu. Kalau Nah, kalau dipikir emang klien saya siapa sih? Ya, orang mantan presiden kita, orang baik kayak begitu aja bolak-balik. Jadi presiden dihujat, sudah selesai jadi presiden juga dihujat, tenang-tenang aja. Selama itu tidak benar gitu. Ngapain? Oke. Bahwa dia punya 70 klinik se-Indonesia. Ya, artinya bisa dibayangkan. Dia tidak perlu lagi main-main yang istilahnya bisa apa dikait-kaitkan, dibilang sindikat, meras gitu apa. Ini tolonglah. Itu pengacara dari pihak pelapor, jangan membangun opini publik terus kerjanya. Ya, bilang ini sindikat, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Udah gitu mendesak-desak pihak kepolisian untuk segera menjadikan orang lain tersangka. Anda tuh sudah percaya sama Polda, sudah sama penyidik cyber, sudah ikuti saja. Toh mereka kerja dengan baik kok. Buktinya apa? Orang yang dibilang katanya kebal hukum kayak Nikita Mirzani masuk kan, ditahan kan, sudah dong. Jangan lagi memaksakan, mendikte, menyuruh-nyuruh penyidik untuk menangkap, mentersangkakan orang lain. Jangan. Anda itu kan tahu hukum ya. Pengacara itu kan ngerti hukum, ngerti proses aturan. Ini juga ada seorang pengusaha skincare ya, yang dimana muncul dan dia menyatakan mau diperas sama Nikita Mirzani 15 miliar. Ya, sampai beredar itu percakapan chat WhatsApp, yang dimana itu ranahnya privacy. Ya, itu tidak boleh sampai beredar sampai kemana-mana, sampai merugikan atau bikin orang jadi merasa tercemar nama baiknya. Perlu saya tanyakan, dia bener nggak keluar duit 15 miliar? Dia bener nggak memberikan sesuatu kepada Nikita Mirzani? Kalau benar, silakan lapor polisi. Tapi kalau tidak, artinya Anda bukan korban. Anda bukan korban dari pemerasan, gitu loh. Tapi apa yang Anda lakukan saat ini, Anda harus bisa pertanggungjawabkan loh. Itu kenapa chat pribadi itu bisa beredar tuh kenapa? Coba tolong klarifikasi ya. Saya minta nih, Anda saudari ini jangan istilahnya menyampaikan dirinya bahwa diperas 15 miliar. Tolong klarifikasi, keluar, muncul apa alat buktinya yang mengindikasikan Anda diperas 15 miliar. Apakah Anda memberikan 5 miliar atau 10 miliar? Gitu loh. Jadi kalau belum jadi korban, saran saya ya udahlah, duduk fokus saja, fokus sama jualannya, gitu loh ya. Nanti kita akan ini juga akan sampai juga kok ke produk-produknya dia, kita akan sampai. Tentunya kemarin di Komisi 6 teman-teman sepakat ya, begitu juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional sepakat menunjuk saya untuk menjadi Ketua Advokasi Perlindungan Konsumen. Nanti kita tunggu aja, kita nggak diam kok. Kita kumpulkan semua barang bukti, dan alhamdulillah sudah dapat kita. Yang saat ini sekarang kita lagi cek lab mandiri, dan tidak hanya satu lab, kita cek kayak double check gitu ya, untuk memastikan ada nggak kandungan bahan berbahaya, gitu.